Pak, kalau kain kapan, kuburan, bunga rampai, sabut, itu tugas Rana Nidi, Pak, tidak perlu urus. Hah? Abu? Atunya. Itu. Semakin yakin orang kaidi kemati, semakin rancak bekalnya. Semakin banyak ibadahnya, semakin kurang dosanya. Itu tandoan. Beribadah kancang, berdosa kancang, itu halul terpak. Ini kan seimbang dunia akhirat, Ustaz. Salah pasang, gagal paham itu. Ketiga, lantas laki-laki itu bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di antara yang utama adalah orang yang berakhlak baik, dan yang cerdas adalah orang yang ingat mati. Yang paling utama, yang paling baik di antara orang yang beriman ini siapa? Kata Rasul, adalah orang yang mempersiapkan diri untuk kematiannya. Tapi tidak belikan kapan tadi Pak? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Faqala aidan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Apabila kematian itu sudah datang, sesaat tidak bisa dimajukan, sesaat tidak bisa dimundurkan. Sa'ah di dalam ayat itu gerak satu langkah sekonde dalam jam. Bapak-bapak, saudara-saudara pengurus dan jamaah Masjid Baitus Salam rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu ahli bait yang tengah ditimpa musibah, hadirin wal hadirat yang saya muliakan, kembali kita memuja dan memuji Allah yang senantiasa berhak kita puja dan puji dalam segala kebesaran dan keagungannya. Alhamdulillah kita sudah sampai di rumah duka untuk bertakziah dalam rangka berbagi rasa duka. Salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat yang saya muliakan, kehadiran kita pertama adalah untuk almarhum. Beliau Yan Lafri meninggal dalam usia 58 tahun, meninggalkan satu orang istri, ya satu, 5 orang anak. Dalam rentang waktu 58 tahun, tentu almarhum telah banyak melakukan kebaikan-kebaikan untuk diri, keluarga, dan masyarakat.
Semoga kebaikan yang telah beliau buat kiranya menjadi amal soleh untuk beliau di sisi Allah hendaknya. Sebagai manusia biasa dalam rentang waktu 58 tahun, tentu beliau tidak luput dari salah, keliru, lupa, dan berdosa. Seandainya kepada kita kesalahan itu, apakah kepada istri, kepada anak, adik, kakak, saudara, tetangga kita bersama, diminta atau tidak diminta oleh ahli bait, kewajiban kita memaafkan. Kok ada oleh kita maafkan Pak Bu? Alhamdulillah, terima kasih. Dan seandainya ada kesalahan dan dosa beliau yang terbawa mati, beliau telah berusaha untuk bertaubat kepada Allah, namun Allah belum menerima taubatnya. Kita berharap kepada Allah semoga seluruh salah dan dosa beliau kiranya Allah dapat mengampuni. Dengan dua dasar inilah kita jauh lebih berharap kepada Allah semoga almarhum ditempatkan di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk ahli bait yang tengah ditimpa musibah ditinggal oleh seorang yang sangat disayangi, maka sesuai dengan hadis Rasulullah, "Iza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu." Apabila telah meninggal dunia manusia, maka putuslah aktivitas seluruh ibadahnya. Maka ada 3 pahala yang mengalir dalam ayat ini. Pertama, sedekah jariyah. Maka kita yang hidup ini rajin-rajinlah bersedekah. Sebab urutan 1 itu adalah sedekah. Kenapa? Kita diberi nikmat oleh Allah, dipergunakan untuk beribadah kepadanya. Beda orang dengan orang yang serakah. Diberi nikmat dia untuk kehidupan dunia dan berpoya-poya. Kita orang beriman adalah untuk beribadah kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat yang kedua. Harapan yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'ulah. Doa dari anak yang soleh dan soleha. Alhamdulillah beliau meninggalkan 5 orang anak. Kita berharap dan beranggapan baik, yang perempuan sudah soleha, yang laki-laki mudah-mudahan soleh. Berumur sabaleh lah diambang kedewasaan. Nah, seandainya 5 orang anak mendoakan dengan kesolehannya setiap hari, minimal selesai sholat wajib, berarti paling kurang doa itu 25 doa dipanjatkan kepada Allah untuk almarhum. Belum doa istri, belum doa saudara, belum doa kaum muslimin dan muslimat. Namun yang dapat garansi adalah doa anak. Bukan doa kita tidak sampai, tetapi yang utama itu awaladun sholihun yad'ulah. Tolong diingat. Doa untuk orang tua, apalagi yang sudah meninggal dunia, akan diijabah oleh Allah apabila anaknya itu soleh dan soleha. Kalau tidak, maka doanya selamanya tidak akan dijawab oleh Allah. Betapa beruntungnya orang tua yang sudah bersusah payah membesarkan anak-anaknya, tak kala beliau berada di alam barzah dapat doa dari anak-anak. Doa anak yang soleh tak ada batas dan tidak ada halangan untuk diterima oleh Allah.
Betapa bahagianya orang tua kita yang berada di alam barzah dapat doa dari anak yang soleh dan soleha. Tidak ada masalah, tidak selesai terus. Kenapa? Karena doanya pasti dijawab oleh Allah. Makanya doa untuk orang tua itu diajar dalam Al-Quran. Dia dapat doa untuk orang tua. Cocok. Cocok. Kalian ngaji di TPK. Coba. Allahumma. Coba salah surah si anak boleh? Bacakan. Itu karena lupa tu, bukan nak dapat kan? Allahumma firli zunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Dapat ya. Tidak dibaca ya. Ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Dan betapa ruginya orang tua yang meninggalkan anak-anaknya tak seorang pun yang soleh dan soleha. Padahal ari labi dek mengadangan anak, piti lahabi, tanago lahabi. Nah, sewaktu kita tabaring di alam barzah, doa saja tidak dapat dari anak. Tolong untuk kita nalai duit berjuang, berusahalah supaya anak kita menjadi orang yang taat kepada Allah. Tak mungkin orang lain akan sungguh-sungguh mendidik maja anak awak supaya soleh kalau awak tidak satu. Nah, betapa ruginya orang tua yang meninggalkan anak tapi anaknya tidak soleh dan soleha. Pak ai buat doa saja tidak dapat. Nah, oleh sebab itu besar harapan kita kepada adik-adik yang berlima. Panggil ayah, panggil papa. Doakan papa minimal selesai sholat wajib. Jangan lupa. Maka Rasul pernah ingatkan, apabila seorang anak mendoakan untuk keselamatan dirinya dan tidak mendoakan keselamatan orang tuanya, doa itu termasuk doa yang ditolak. Sekali lagi, jangan lupa mendoakan papa. Sholat kan lain rutin. Awak lain. Mbak lambe angguan. Tolong ya. Inilah bakti terbesar kita kepada orang tua kita yang ada di alam barzah adalah doa yang beliau harap. Siapapun kita yang menjadi anak, kita kan anak seluruh. Kita nerajin ke masjid, kau beruntunglah orang gaya awak. Kita nerajin ke masjid, kau rata-rata mungkin lah meninggal orang gaya. Dua, tiga. Tiga adalah untuk kita yang hadir bertakziah. Seorang pemuda dari golongan Ansar pernah datang kepada Rasulullah dan beliau bertanya, wahai ya Rasulullah, siapa yang paling utama dari orang-orang yang beriman? Rasul menjawab, orang yang utama dari orang-orang yang beriman ahsanuhum khuluqah, orang yang paling baik akhlaknya. Kalau pemeo dulu Pak, yung bantu tidak bisa nan dirubah, tapi nan perangai bisa dirubah. Tapi kini terbalik Pak, bantu nan bisa orang rubah kini. Bisa enggak?
Laki-laki bisa nak dirubah bentuk jadi pedusi? Pedusi bisa nak dirubah bentuk jadi laki-laki? Bantu bisa, tapi perangai sulit untuk dirubah ini. Jangan orang nak rajin solat tu lah. Ayo, jangan orang nak rajin solat tu lah. Kita nak rajin sembahyang kadang-kadang payah merubah perangai tu. Ibu-ibu masih ada bergunjang? Lai. Jangan lupa. Tak punya, tak nyambut-nyambut orang lai. Nani dah alhamdulillah, berarti lah rancak akhlaknya. Tapi kalau indak tu kok berduto indak kini itu, itu tambah dosa je kan? Itu fikirnya lu jawab. Apa-apa masih ada berduto tak? Ba'a sulitnya tu sarajinku orang sembayang masih berduto perangai. Dia tanya ada kawan, Pak Haji lah di mana Pak Haji? Ambo lah di jalan. Pada Pak Haji ku sedang nonton TV, kan mandi baru. Tak segi perangai Pak Haji tu tak? Baitu payahnya merubah akhlak Pak. Nah, yang terbaik dari orang yang beriman ini adalah ahsanuhum khuluqah. Jadi kalau kita Pak nak rajin sembahyang kok ndak cukup rajin sembahyang jadi orang elok Pak. Ndak cukup kupi haji tatenggek tu Pak, ndak cukup jubah tu. Ndak cukup janggut je kadang-kadang kau kan janggut ni bangga Pak. Parangnya tak segel. Iya kan? Banyak. Banyak nama janggut itu barangnya kurang lupa. Oh. Janganlah sampean mana ke sini. Mau janggut lah. Oke. Kedua, lantas laki-laki itu bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang paling cerdas di antara kami orang yang beriman ini? Rasul jawab adalah orang yang sering mengingat mati. Ibu laca ingat mati. Mati. Nah. Bilo ke mati, dima ke mati, tak itu Pak. Tak itu. Mengingat mati, menyadari sesadar-sadarnya basui duitku memang pasti mati. Bukti kita baso yakin hidup kemati baru apa nah lawak buik baso yo yakin hidup kemati buktinya tanya abu lai yakin hidup kemati lai buktian awak buik baru jadi kapan Pak, kalau kain kapan, kuburan, bunga rampai, sabut, itu tugas serangan hidup, Pak, tak perlu urus. Abu, itunya, itu. Semakin yakin orang hidup kemati, semakin rancak bekalnya. Semakin banyak ibadahnya, semakin kurang dosanya. Itu tanda. Beribadah kancang, berdosa kancang tu dulu terus Pak. Ini kan seimbang dunia akhirat, Ustaz. Salah pasang, gagal paham itu. Ketiga. Lantas laki-laki itu bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di antara yang utama adalah orang yang berakhlak baik dan yang cerdas adalah orang yang mengingat mati. Yang paling utama, yang paling baik di antara orang yang beriman ini siapa? Kata Rasul adalah orang yang mempersiapkan diri untuk kematiannya.
Tapi tidak beli kain kapan tadi doh Pak. Dicari sampai kuburan, kemudian mulai diberi kain kapan, kok 3 alai, kini balik salai dulu. Belum celai, salai lagi. Nah itu. Tetapi disiapkan bekal untuk hidup seberang kematian. Bisa 24 jam kau dibuat ibadah seluruhnya situ Pak? Bu? Hah? Ya jawablah, ini enggak ya dia bisa, dia orang. Enggak Pak? Enggak. Apa Bu? Bisa Pak ya? Bisa. Bukan tidak bisa Pak. Karena ibadah itu bukan sholat saja, bukan zakat, bukan hanya haji, bukan hanya puasa. Lalu saya ibadah Pak. Iya Pak. Iya. Rugilah orang nandak menjadian ibadah lalu tu jadi ibadah. Ba'a supaya lalu kau jadi ibadah, ikuti sunnah Rasulullah. Sunnahnya wudu sebelum lalu. Ya nak, baca ayat Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca triyokul. Triyokul tahu? Itu. Tatu baca doa kalau le dapat. Baca. Le baca kalau le cok lupa. Le yo. Iya. Awak ngegai cok lupa mah. Ya tak? Iya. Kok kacuk main yang lalu, main yang ke kanan, jangan ke kiri. Itu sunnah ibu ya? Kanan. Kira setelah diteliti Pak, dokter Pak, kalau ke kiri, tas sapi jantung Pak. Tidak bebas memumpahkan darah ke seluruh tubuh. Kalau ke kanan, berarti jantungku bebas memompahkan darah ke seluruh tubuh. Tidak terganggu ya. Nah, berarti kalau 8 jam kita lalu, kada 8 jamnya itu ibadah. Bara ruginya orang hendak menjadikan ibadah laloknya. Lalok kok sapatigo dari umur Pak. Kok 60 umurnya, bara tahunnya lalok. Hah? 20 tahun tu tak masuk lalu nengah ceramah tu. Kan ada orang lalu nengah ceramah kan? Khutbah Jumat masuk tu. Iya. Nah, 8 jam bisa dijadikan ibadah. Mencari nafkah bisa tak jadi ibadah Pak? Malah pahalanya sama dengan jihad Pak. Asalai baikuti sunnahnya. Carilah yang halal dengan cara yang halal. Jangan ganggu ibadah kepada Allah dek mencari nangka dimakan. Ada orang yang terganggu ibadahnya dek mencari ke dimakan? Ada? Banyak Pak. Gua pernah di bengke singgah. Ini sholat. Enggak Ustaz. Batu. Bah sholat Ustaz. Mau gomok-gomok Itulah sana. Baik. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Jadi sebenarnya waktu nan 24 jam itu bisa dijadikan ibadah asal kita ikuti sunnah yang diajarkan Rasulullah. Berjalan ibadah enggak? Asal tujuannya yang baik. Sampai mencilok enggak dong? Atau pergi berbunjing ke rumah kawan enggak dong? Ngurumpi entah ya, satu dong. Boleh ke musaji. Dari siku ke musaji, satu langkah yang dilangkahkan mendatangkan satu kebaikan, membuang sebuah dosa. Ambo dari rumah ambo ke musaji lambai tong langkah ayo.
Sebab meter ndak bisa mau meter itu, mau meter panjang dah dong. Berapa? 333 langkah. Menghilangkan satu mendatangkan satu kebaikan, menghilangkan satu keburukan. Itu alun mengawal itu mah. Berjalan saya bro. Nah, berjalan pun bisa dijadikan ibadah. Ngecek bisa enggak jadi ibadah? Hah? Bisa enggak? Bisa kalau lainan kecek tu nan bana. Kulu kaulan sadida, berkatalah kamu yang benar saja. Ngecek bisa enggak dosa? Bisa. Nah, jadi dek kita leyo yakin hidup ke mati, persiapkanlah diri dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya untuk hidup di seberang kematian. Itu kata Rasul yang paling baik di antara orang-orang yang beriman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz kita